sedikit banyak bagikan bagaimana menjadi seorang Kristen yang Raja Wali. Jadi saudara yang sedang mengalami tekanan pergumulan bangkit dan terbang naik lebih tinggi, karena setiap permasalahan dipakai untuk setiap mengepakkan sayap kita terbang lebih tinggi. Dan masih di line WhatsApp-nya Anton buka sampai nanti pukul 6 sore. Silakan di 085311665300 di 085311665300. Kita dengarkan kembali sharing dari Ibu Salin di kesempatan sore hari ini. Silakan Ibu. Yes, haleluya. Masih di tema saya, bukan iman biasa, Kristen Raja Wali. Dan kita sudah bahas tadi bagaimana beberapa fakta tentang Raja Wali. Bahwa yang pertama adalah Raja Wali, dia melatih anaknya untuk bisa apa? Terbang, ya. Jadi dia berikan makan, tapi dia melatih, dia menjatuhkan, dia angkat kembali, dia melepaskan lagi, dia angkat kembali. Tujuannya adalah supaya Raja Wali itu bisa terbang, anak Raja Walinya. Yang kedua adalah Raja Wali diciptakan untuk tinggal di tempat-tempat yang tinggi dan bukan di tempat yang rendah. Dan yang ketiga yang kita baca tadi dan kita bahas tadi adalah Raja Wali tidak terbang tapi melayang. Nah, ini yang saya katakan saudara, bahwa fakta dari Raja Wali, jadi Raja Wali melayang dengan kekuatan angin saudara. Ya, ini luar biasa. Nah, orang Kristen saudara dan saya harus mengerti bahwa keimanan kita, bahwa rohani kita itu justru kalau ada masalah, persoalan, kita akan melihat kekuatan roh kita naik saudara. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen tapi saudara merasa bahwa ada masalah ini menekan saudara, membuat saudara putus asa, saya ingin bilang kembali ke firman Allah, karena Alkitab katakan orang Kristen Raja Wali adalah orang Kristen yang justru terbang karena ada masalah. Imannya menjadi luar biasa karena ada masalah. Dan yang Tuhan katakan buat kita adalah kita mengalami dia, kita mengalami setiap rasa yang Tuhan buat di setiap masalah. Itu adalah rasa yang Tuhan buat untuk kita mengerti dan rasakan dia hadir dalam setiap keadaan kita. Roma 15 ayat 13. Kita akan bacakan ayat ini saudara ya. Haleluya. Kitab Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan, karena pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5:5 menjelaskan demikian. Oleh karena itu, saudara, kadang-kadang angin persoalan itu dibutuhkan, diperlukan untuk menguji iman kita, untuk membuat kita semakin paham bahwa sayap-sayap roh kita apakah sudah mulai kuat. Contoh, kalau saudara menghadapi sesuatu yang saudara nggak bisa mengampuni, ini ujian bahwa apakah roh saudara sudah bisa mengampuni. Nah itu, jadi ada masalah persoalan itu untuk melihat bahwa kekuatan rohmu itu semakin naik level. Waktu saudara diceritakan tidak enak secara telinga jasmani, tapi saudara tidak memakai telinga jasmani ini untuk sakit hati. Haleluya. Ini berarti bahwa sayap rohmu sudah semakin dewasa. Waktu engkau menahan kata-kata ini untuk sumpah, untuk perkataan yang tidak membangun, berarti imanmu sudah mulai tumbuh dewasa, bahwa hari-harimu udah mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, bahwa setiap badai persoalan ini ada cerita masing-masing saudara. Mungkin sekarang engkau menghadapi cerita ini bahwa harus menghadapi, tapi yakinlah saudara bahwa Raja Wali itu menaklukkan angin saudara. Kenapa? Dia bisa terbang luar biasa. Burung-burung yang lain ada badai bersembunyi saudara, tetapi Raja Wali berbeda. Ada badai dia terbang bahkan semakin tinggi. Ini yang Tuhan katakan buat kita. Oleh karena itu, berbeda dengan burung-burung yang lain, kita harus belajar melihat dengan kacamata roh. Apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, kita lewati untuk melihat kekuatan roh kita jadi nyata. Yang keempat, fakta dari Raja Wali. Raja Wali memiliki waktu khusus untuk pembaharuan. Kadang-kadang mungkin sudah melayani cukup lama dan engkau merasa stagnasi, bahkan setelah ada masalah virus corona, semakin marah, malah semakin kayaknya rohanimu semakin mundur. Saya ingin bilang, kenyataan burung Raja Wali adalah dia memiliki waktu khusus untuk adanya pembaharuan, renew everything.
Justru ada tekanan, ada masalah. Engkau harus melihat bahwa ada pembaruan yang harus terjadi. Harus renew everything, menjadi baru kembali. Ketika Raja Wali berumur 60 tahun, saudara, ia memasuki periode pembaharuan. Seekor Raja Wali akan mencari tempat yang paling tinggi dan tersembunyi di puncak-puncak gunung itu. Ia berdiam di situ untuk membiarkan bulu-bulunya rontok satu demi satu, saudara. Raja Wali ini mengalami keadaan yang menyakitkan saat bulu-bulunya mulai rontok. Dan itu berlangsung kurang lebih 1 tahun. Saudara bisa bayangkan ini. Kadang-kadang mungkin betul saudara sudah biasanya, saya biasanya kalau khotbah ada orang berusia berapi-api, ini disuruh stay home, saya nggak bisa. Kalau online saya nggak bisa ketemu langsung, nggak bisa tumpang tangan. Roh saya mati. Come on, belajar melihat bahwa ini masa di mana Tuhan inginkan saudara mengalami pembaharuan roh. Selama setahun ini, mungkin selama beberapa bulan yang kita lewati ini, ada satu fase di mana Tuhan berkata, come on, you stay home. Untuk apa, saudara? Meet to me, bertemu dengan saya secara pribadi. Ada renew everything, membuat menjadi baru, membaharui segala sesuatu. Nah, Raja Wali waktu umur 60 tahun ya, dia mulai membiarkan bulu-bulunya rontok dan pembiaran itu menyakitkan luar biasa. Tuhan kadang-kadang mau juga saudara membiarkan ada pembaharuan rohmu. Kalau sudah menjadi dewasa, engkau biarkan engkau mungkin dimaki orang, biarkan mungkin engkau diceritain orang, biarkan mungkin engkau ditampar pipi kiri, berikan juga pipi kanan. Biarkan, maksudnya ada hal yang mungkin menyakitkan, seperti burung Raja Wali ini yang membiarkan bulu-bulunya rontok. Tapi ada tujuannya, saudara, memperbaharui menjadi baru. Ia menunggu dengan sabar selama proses kurang lebih setahun ini berlangsung, di mana bulu-bulunya harus terlepas. Setiap hari ia membiarkan sinar matahari menyinari tubuhnya untuk mempercepat proses penyembuhan. Setiap hari engkau membiarkan Roh Kudus mungkin melempar, kita jangan lempar ke kiri, biarkan, haleluya. Lempar ke kanan lebih kencang, biarkan, katakan selalu, Tuhan engkau baik, haleluya. Karena dengan proses ini engkau akan melihat bahwa ada hal-hal yang baru yang kemudian Tuhan tumbuhkan di dalam iman roh saudara. Ya, melalui proses ini bulu-bulu baru mulai tumbuh dan Raja Wali menerima kekuatan yang baru sehingga ia mampu bertahan di usia umur 120 tahun. Saudara bisa bayangkan, kalau kita matematika berarti ini 2 kali lipat umurnya, saudara. Dan ini yang Tuhan katakan, bukankah dalam iman kita rohani kita kalau dewasa Tuhan memberkati kita berlipat kali ganda, amin. Ini yang terjadi. Tapi biarkan ada proses renew, ada hal-hal yang memang engkau mungkin harus dibuat untuk tetap tunduk supaya Tuhan ditinggikan, haleluya. Engkau harus jadi seorang hamba supaya apa? Tuhan mau ditinggikan. Ada sebuah proses, tapi yakin bahwa pembaharuan itu membuat engkau diberkati 2 kali lipat, seperti Raja Wali yang tadinya umur 60 tahun, dia biarkan semua terproses, tapi akhirnya diperpanjang umurnya menjadi 120 tahun. Luar biasa. Jadi saudaraku, seperti Raja Wali, orang Kristen ini perlu memiliki waktu-waktu untuk sebuah proses. Izinkan saudara terproses dan katakan, proses ini membuat saya semakin dekat sama Tuhanku. Haleluya. Ya, ada prinsip ilahi yang kita perlu untuk melihat. Ada pemotongan-pemotongan karakter-karakter daging yang perlu dilepaskan. Biarkan itu terlepas dan percaya kekuatan roh akan mampukan kita untuk tinggal dalam kemenangan yang luar biasa. 2 Korintus 5 ayat yang keempat, kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Kita ingin menjadi orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Kita ingin supaya apa? Setiap kali kita pelayanan, jua-jua dijamah, tapi karakter kita nggak mau diproses. Come on, please. Kita mau menjadi baru, tapi kita nggak mau buang pakaian lama. Yang nggak mungkin, saudara. Kalau kita mau dibaharui roh kita harus berani berkata, pakaian lama kamu harus aku buang. Supaya kita melihat yang baru itu terjadi dalam roh kita. Haleluya. Ayat yang kelima dijelaskan demikian.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan jadi bagi kita. Jadi sebelum engkau sebenarnya berdoa, Tuhan urapi aku lebih, Tuhan izinkan engkau mengalami proses-proses supaya pakaian lama itu menjadi lepas. Kenapa? Karena di ayat yang kelima dari 2 Korintus 5 ayat yang kelima, Alkitab katakan begini, justru Tuhan yang mempersiapkan kita, saudara dan saya, supaya apa? Dikaruniai rohnya. Jadi sebelum kita minta Tuhan urapi saya, pakai saya lebih, Tuhan sudah lebih dahulu mau melakukan itu buat saudara. Tetapi maukah saudara membiarkan dia memproses saudara? Haleluya. Ya, menyakitkan saudara. Burung Raja Wali harus mencari tempat yang spesial, yang sendiri, di mana dia sendiri di situ, dan dia membiarkan itu tubuhnya bukan di dalam goa, tetapi terpapar dengan matahari. Wah saudara, kita lihat matahari aja mata kita udah sakit mungkin. Tapi ini bicara tentang apa? Sebuah proses, ya, diuji di dalam air dan api supaya menjadi murni. Haleluya. Ayat yang ke-6 dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-6. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau kita percaya dan bukan karena melihat, mari percaya segala proses ini pun Tuhan merancangkannya untuk kebaikan saudara dan saya yang percaya kepada dia. Haleluya. Ayat yang ke-8. Tetapi hati kami tabah dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Haleluya. 9. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Itu dia tujuannya, supaya kita berkenan kepada Bapa. Haleluya. Apa yang kita bawa nanti? Kita bawa hidup rohani kita. Ya, ini adalah kesempatan kita. Yang kelima, fakta dari burung Raja Wali adalah kadang-kadang dia merasa sakit. Kadang-kadang ada kesakitan yang dia rasakan. Kadang-kadang tubuhnya menjadi sakit, sama seperti manusia. Tetapi ketika Raja Wali mengalami sakit di tubuhnya, ia terbang ke suatu tempat yang sangat disukainya, di mana ia dengan leluasa dapat menikmati sinar matahari. Waktu engkau merasa mungkin ada hal-hal yang mungkin engkau rasa tubuhmu juga mungkin sakit secara manusiawi, ada penyakit yang datang, atau hati saudara tersakiti, terluka, mari nikmatilah hadirat Tuhan. Tempat kenyamanan kita adalah hadirat Tuhan, saudara. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan akan menyembuhkan kita. Hadirat Tuhan memperbuat kita memperoleh kekuatan yang baru. Hadirat Tuhan menjawab setiap pergumulan saudara. Hadirat Tuhan membuat kita memperoleh sukacita surgawi. Matius 7 ayat yang ke-8 kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. So, apakah saudara sudah meminta? Haleluya, karena meminta, pasti akan menerima. Apakah saudara sedang mencari? Karena kalau saudara mencari, pasti akan mendapatkan. Dan apakah saudara sudah mengetok pintu hati Tuhan? Karena jika saudara mengetok pintu hati, maka pintunya akan dibukakan bagi saudara. Yang keenam, fakta dari Raja Wali adalah dia pasti mati, tetapi dia mati dengan sebuah ketenangan. Kita punya hidup di dunia ini adalah kesempatan. Semua orang akan pulang ke rumah Bapa di sorga. Semua akan kembali. Tapi maukah kita kembali dengan sudah siap segala sesuatunya? Haleluya. Ketika Raja Wali berada dalam keadaan mendekati waktu kematiannya, ia terbang ke tempat yang paling disukainya lagi. Supaya apa? Di atas gunung itu, dia menutup tubuhnya dengan kedua sayapnya, memandang ke arah terbitnya matahari. Lalu Raja Wali akan mati. Saudara lihat ini, ya, kita selayaknya Raja Wali yang kita pelajari hari ini. Kita menjadi orang Kristen yang kita juga tahu waktu kita mati tubuh ini, tapi roh kita ini menjadi luar biasa. Kemenangan itu nyata dalam hidup kita. Kita punya mata yang tertuju hanya kepada Yesus. Mazmur 20 ayat 3 berkata, sebab mataku hanya tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup di dalam kebenaran. Haleluya. Tetap percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap aspek hidupmu. Tetap percaya di situasi keadaanmu, Tuhan juga ada dengan engkau. Haleluya.
Ya, jadi sebenarnya kita kembali beri sejenak di program acara Happiness Moment di kesempatan sore hari ini. Setuju?